Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Surahidya Marasa Besi dengan NIM 20010027 dari kelas TPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sebelum field trip. Yang pertama itu ada tentang pemboran, di mana ada power system. Power system ini adalah salah satu dari operasi pemboran yang merupakan sistem penghasil energi pada proses pemboran. Apabila hal ini tidak cukup, maka akan mengganggu proses pemboran. Fungsi dari power system ini adalah memberikan suplai energi kepada 5 sistem operasi pemboran, kerja dengan transumsi agar operasi pemboran berjalan dengan lancar. Prinsip dari power system itu yaitu menggunakan prime mover, di mana prime mover ini adalah alat penghasil energi. Berikut ada spesifikasi data-data mengenai power system. Kemudian ada permasalahan. Permasalahan power system ini yaitu energi gas rumah kaca, overheat, apabila menggunakan kompresor, tidak stabil. Hidrokarbon itu tidak stabil. Kemudian ada hoisting system. Hoisting system ini yaitu suatu sistem yang mendapatkan beban secara vertikal maupun horizontal, di mana fungsi dari hoisting system ini yaitu sebagai otak daripada operasi pemboran. Kemudian cara kerja dari hoisting ini yaitu prime mover, unit menghasilkan energi, lalu ke drawall dan mengirimkannya ke rig pemboran. Berikut ada spesifikasi hoisting system. Kemudian permasalahan di hoisting system ini yaitu hook over bed atau hook yang membuka sendiri. Yang ketiga itu ada rotating system. Rotating system ini yaitu sebuah sistem putar pada operasi pemboran yang memberikan suatu beban di atas bit pemboran, di mana fungsi dari rotating system ini yaitu untuk memutar rangkaian pemboran. Cara kerja dari rotating system ini yaitu dibagi dua, antara menggunakan rotary table dan top drive. Di sini ada spesifikasi mengenai rotating system. Permasalahan dari rotating system ini yaitu bitnya haus karena kurangnya pelumas atau lumpur. Kemudian yang keempat itu ada circulating system. Circulating system ini yaitu suatu sistem operasi pemboran untuk mengontrol fluida pemboran. Fungsi dari circulating ini yaitu untuk mengontrol lumpur pemboran. Cara kerja dari circulating ini yaitu ketika lumpur dipompakan ke mud pump melewati discharge line, kemudian keluar dari nozzle dan keluar lagi melalui annulus, lalu naik ke flow line serta ke cell shaker, disaring di cell shaker, desilter, desander, kemudian yang terakhir itu degeyser. Permasalahan dari circulating system ini yaitu terjadinya pada mud pump, kegagalan pompa, bisa juga pada desilter ketika permukaan underload atau terlalu kecil. Kemudian itu ada blowout preventer atau BOP, yaitu suatu sistem yang sangat penting pada operasi pemboran untuk mencegah blowout. Fungsi dari BOP sendiri yaitu ada anular untuk menutup lubang anulus, ada akumulator sebagai kontrol daripada BOP, kemudian ada choke line dan kill line, di mana sebuah jalur ketika ada fluida kick yang masuk. Cara kerja dari BOP sendiri itu yaitu ketika pada keadaan darurat, nanti ada salah satu personel yang menyalakan audit dan BOP ditutup dengan prinsip gas. Lalu akumulator itu suatu gas yang mendorong dan akan terturun. Berikut ada spesifikasi mengenai BOP. Permasalahan yang terjadi di BOP itu yaitu pada anulus terdapat goresan atau rusak, karatan di check valve, kabel yang terdapat banyak goresan atau tidak layak pakai. Kemudian ada produksi. Yang pertama itu ada ESP atau Electric Submersible Pump.
yaitu sebuah artificial lift yang menggunakan pompa submersible dengan sistem sentrifugal, di mana fungsi dari ESP ini sendiri yaitu sebagai tenaga tambahan atau untuk membantu fluida bergerak dari dasar lubang ke permukaan. Cara kerja dari ESP sendiri yaitu impeller akan melemparkan fluida ke sweeping dan akan ditangkap di pusar sampai fluida tersebut naik ke permukaan. Berikut ada data spesifikasi tentang ESP. Permasalahan di ESP itu adalah sering terjadinya pada motor. Bisa motor tersebut itu overload atau underload. Yang kedua itu ada PCP. PCP itu yaitu suatu pompa yang merupakan jenis pompa putar yang terdiri dari dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Fungsi dari PCP ini yaitu untuk membantu hidrokarbon reservoir dalam mendorong fluida naik ke atas permukaan. Cara kerja dari PCP ini yaitu dengan prinsip ruang atau cavities yang bergerak ke atas membawa cairan fluida. Berikut adalah spesifikasi mengenai PCP. Permasalahan PCP yaitu biasanya terjadi pada bagian stator dan gas. Kemudian ada SRP. SRP ini yaitu suatu pompa yang menggunakan atau merubah gerak putar menjadi gerak naik turun. Fungsi SRP sendiri yaitu untuk mendorong fluida dari dasar permukaan ke atas permukaan. Cara kerja SRP ini yaitu pada saat free mover menghasilkan energi, rotasi akan diubah menjadi gerak transisi menggerakkan flanger di bawah permukaan. Pada saat upstroke terjadi penurunan tekanan karena tekanan dasar sumur lebih besar daripada tekanan dalam pompa. Berikut adalah data spesifikasi tentang SRP. Masalah yang ada di SRP ini yaitu terjadinya kepasiran, kehausan pada flanger, serta tubing yang bocor. Kemudian ada HPU. HPU itu yaitu suatu pompa yang menggunakan tenaga hidrolik. Fungsi dari HPU ini yaitu untuk membuat fluida terdorong dari bawah ke atas permukaan. Cara kerja dari HPU ini yaitu menggunakan tenaga hidrolik yang berasal dari cairan hidrolis. Pengangkatannya sama seperti cara kerja SRP. Berikut data spesifikasi dari HPU. Permasalahan yang ada di HPU itu yaitu terjadi pada saat pompa hidrolik kecepatan drive melambat, rotasi yang sulit dari poros pemasangan hidroliknya. Kemudian ada gas lift. Gas lift itu yaitu sebuah artificial lift yang menggunakan sistem gas. Fungsi gas lift itu yaitu untuk membuat fluida naik ke atas permukaan. Cara kerja dari gas lift itu yaitu mengurangi fluida dengan cara menginjeksikan gas ke dalam sumur melewati katup-katup. Berikut adalah data spesifikasi dari gas lift. Kemudian permasalahan gas lift itu yaitu berada pada gas valve. Kemudian ada stasiun pengumpul. Stasiun pengumpul itu yaitu sebuah tempat yang berisi peralatan untuk memisahkan minyak mentah. Fungsi dari stasiun pengumpul itu yaitu menyimpan minyak mentah dan mengukur serta mengarahkannya. Cara kerja dari stasiun pengumpul itu yaitu ketika minyak sudah berada di atas, akan dialirkan melalui flow line. Berikut data-data spesifikasi mengenai stasiun pengumpul. Permasalahan stasiun pengumpul itu yaitu emulsion. Kemudian ada separator. Separator itu yaitu sebuah tempat untuk memisahkan minyak, air, dan gas. Fungsi dari separator itu yaitu untuk memisahkan minyak, air, dan gas. Kemudian cara kerja dari separator itu hampir sama seperti fungsi. Kemudian ada data spesifikasi mengenai separator. Kemudian permasalahan yang ada di separator itu yaitu emulsion. Kemudian ada pipa and valve. Adalah suatu pipa pemboran dan sebuah katup yang seperti kran untuk mengontrol fluida.
Fungsi dari pipa and valve itu yaitu ada casing, melindungi sumur dari formasi, drill pipe meneruskan energi dari keli ke bit, valve untuk mengontrol fluida, tubing untuk mengalirkan fluida produksi. Cara kerja dari pipa and valve itu tubing. Ketika katup sudah keluar maka fluida produksi masuk ke gas valve. Drill pipe itu meneruskan energi dari keli, casing penahan lubang bor, serta valve itu mengontrol tekanan. Berikut ada spesifikasi pipa and valve. Permasalahan pada pipa and valve itu adalah keausan pada valve, korosi, pipe sticking, tubing, casing yang mengalami kebocoran. Kemudian ada refinery. Refinery ini yaitu tempat pengolahan minyak yang mempunyai fungsi untuk mengolah minyak agar menjadi berguna. Cara kerja dari refinery itu yaitu ada destilasi, proses penyulingan, cracking, pemecahan molekul, serta treatment itu hidrokarbon yang dipisahkan. Berikut ada data spesifikasi mengenai refinery. Kemudian permasalahan refinery itu yaitu sering terjadinya kebakaran. Mungkin presentasi dari saya cukup.